Ica di Next Podcast. Kali ini saya datang ke rumah salah satu artis nih. Pasti udah pada kenal. Boleh perkenalkan diri, Mas? Oh, udah kenal. Udah kenal. Saya Sandi Anda Rusman, drummernya Pas Band, dan terima kasih buat Next Art yang udah datang ke kediaman saya ke Sandi's Drum World di sini. Seru nih belakangnya. Seru di sini. Ini saya beli memang bukan buat saya mainin, buat background, buat kalau ada podcast aja. Loh. Ya, ada masalah enggak kan? Abis ini saya bongkar lagi. Oh, jadi ini di set khusus karena kita datang. Iya benar. Wah, hebat juga ya. Sih nggak percaya, guys. Iya. Oke, Mas, cerita sedikit dong soal siapakah seorang Sandi? Siapa seorang Sandi? Iya, Sandi Anda Rusman lah yang teman-teman tahu. Saya drummernya Pas Band, saya guru drum di sini juga. Kemudian saya penyiar radio, saya juga pernah bawain acara-acara di TV, di La TV, di TV One. Terus juga MC di beberapa corporate, terus juga ya banyak kerjaan-kerjaan cuap-cuap dan mukul-mukul. Kurang lebih itulah. Tapi mukulnya Mukul drum. Mukul drum. Saya ayah dari 4 orang anak perempuan dan suami dari 1 orang istri. Satu ya? Satu lah. Satu nggak habis kok. Sebenarnya awal mula terjun ke dunia musik tuh gimana ceritanya, Mas? Suka dulu. Jadi passionnya dulu. Jadi orang tua saya itu berniat pengen banget punya band keluarga. Ayah saya Raden Haji Jaka Anda Rusman yang sudah meninggal tahun 2000 kemarin, 22 tahun yang lalu. Dia senang nyanyi. Walaupun suaranya ya standar lah, standar pengusaha ya. Kemudian adik saya almarhum main keyboard. Kakak saya main gitar, Yuda. Saya disuruh adik saya main drum, kakak saya main gitar, saya disuruh main keyboard. Dan lagu pertama yang saya mainkan itu adalah Always Somewhere Scorpion sama Tak Ingin Sendirinya Dian Piscesa. Itu lagu-lagu awal. Karena yang ngajarin ini pemain bass dangdut. Oke, belajar. Nggak asik nih main keyboard, nggak laki banget gitu. Buat gue ya nggak laki banget. Udahlah. Ini kalau main drum lebih asik nih, lebih jantan, lebih gitu ya. Akhirnya tanpa bilang sama orang tua, gue banting setir, belajar drum. Waktu itu belajar tahun 87. Udah lahir, Cak. 87 udah, masih kecil. 87 gue ke Prapanca Buntu Dharma Wangsa di Farabi, Indra Lesmana Workshop saat itu. Belajarlah di situ sama asistennya Gilang Ramadan. Udah mulai belajar, udah jam. Kemudian 88 gue bikin band sama Abdi Slang. Sama Rido dulu. Sama Rido tahun 88. Sama Abdi 89. Tahun 91. 92. Gue masuk ke UCAM. 93 bulan Maret gue rilis album pertama. Itu pertama kalinya gue masuk ke dalam industri musik. Gitu secara profesional, main, manggung, tur, dibayar. Tapi dulu waktu masuk ke workshopnya Indra Lesmana nggak kebawa ngejazz tuh, Mas? Udah semua diajarin. Semua ya? Semua diajarin. Jadi kalau orang bilang drummer rock hanya bisa main rock, salah. Drummernya Blink-182, Travis Barker itu pemain jazz. Dia bisa main swing dengan bagus dan dia main punk loh. Kemudian saya pernah tahun 2010-an lah, 2010 lah ya. Hatebreed main ke Jakarta di Istora. Dia kebetulan pakai drum ini, minjem drum ini karena drum saya. Udah akhirnya saya dampingin dia soundcheck, kemudian dia pas main, dia soundchecknya main swing. Anjir. Dan dia mainnya 24 13, 14, 18. Damn, dia main jazz. Dan dia main metalnya keren banget gitu. Jadi semua diajarin. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi pada nonton, yang namanya bermain musik, belajar musik, semua lu mesti cobain. Gua Latin gua latih juga. Swing, jazz gua latih juga. Main reggae hajar juga. Ya pakainya yang mana itu akan ngebentuk karakter lu masing-masing. Gue bermain rock dengan Fajar Satritama main rock, kemudian Gilang Ramadan main rock beda, sangat beda.
Karena referensi beda, influencer beda, panjang tangannya beda, akhirnya pemahaman tentang groove-nya beda-beda juga dan emang beda gitu. Ya lo lihat deh, God Bless, let's say God Bless. Fajar Satritama main di God Bless, Yaya Muktio main di God Bless, Teddy Sujaya main di God Bless, Gilang Ramadan main di God Bless, dan Rere pernah main juga. Dan semuanya beda-beda. Dan kalau ditanya sama gue, lu sukanya yang mana? Gue lebih suka yang main di God Bless itu Rere. Kemudian gue juga lebih suka ya itulah. Jadi membentuk karakter ya. Beda gitu. Jadi pemahaman tentang permainan, terus pembentukan groove itu setiap orang beda-beda. Walaupun sekolahnya sama. Betul. Walaupun sekolahnya sama. Gitu. Wah, itu catet tuh Sobat Art tuh. Jadi emang belajar musik itu harus semuanya cobain ya? Semua dicobain, dicocol semuanya. Ya gitu. Jadi sekolah musik yang baik adalah sekolah musik yang mencetak hasil lulusannya dengan karakter yang berbeda-beda. Sesuai apa yang dia pahamin, apa yang dia suka. Influence-nya dia kan setiap orang beda-beda. Di rumahnya dinyetelnya apa, orang tuanya ngejejelin dia apa. Itu makanya harus beda-beda. Total band yang dari pertama kali ngeband sampai sekarang, kalau dihitung-hitung ada berapa tuh? Yang gue inget aja, yang gue inget ya. Yang gue inget. Tapi yang di luar industri ya. Iya. Gue bikin Warning dulu. Warning sama Dodika Tamsi. Oke. Terus gue bikin lagi, gue lupa namanya yang sama Rido. Itu bikin satu single tapi nggak dirilis. Terus sama Abdi NMS gue bikin. Itu kita udah bikin tapi belum sempat direkam. Itu yang NMS itu sama Iram Yukem waktu itu juga bikin. Iram keluar, Iram balik lagi ke Yukem, gue baru masuk ke Yukem. Itu 3. Kemudian gue bikin lagi, yang pertama itu, yang Warning itu mainnya lagu-lagu sendiri, malah bikin lagu. Yang sama Rido gue main itu Secret Rage, main Kreator, main Pantera, wah banyak banget Pantera dan lain-lain, main metal gitu ya. Terus gue masuk bikin band lagi namanya Opera. Kalau lo pernah dengar Opera itu gue, Opi Danzo, Edo Widi sama Ateng. Orang bilang sih itu voodoo ganti drummer doang. Dan album pertama gue yang main. Kita rilis and then gue keluar masuk ke pas band. Terus apa lagi? Gunadarma Rock Band, Gunadarma Jazz Band. Banyak banget. Kalau yang industri ya tadi Opera, terus Yukem, terus Pas Band. Udah sampai sekarang. Dan nggak kerasa gue di Pas Band udah 22 tahun. Lama banget ya. Tapi masuk ke Pas Bandnya gimana ceritanya tiba-tiba ngegantiin? Jadi ini sebenarnya pesan juga sebenarnya. Yang namanya kemampuan kita itu tidak sepenuhnya menentukan masa depan kita. Gue bisa main drum, Ica bisa main drum. Yang membantu kita lebih itu adalah attitude. Attitude itu membantu kita untuk bisa membuka hubungan, network kemana-mana. Karena ada satu orang hebat di negeri ini yang bilang, San, kemampuan lo hanya membantu lo 50%. Sisanya adalah kemampuan lo membangun network. Itu artinya attitude mesti benar. Orang kalau attitude-nya jelek, masuk kemana aja pasti orang pada nggak suka. Masuk komunitas ini jadi benalu, masuk komunitas ini jadi troublemaker gitu. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, introspeksi aja. Terus gue masuk ke Pas Band ya karena manajernya Pas Band, Denny MR, which is itu adalah salah satu wartawan musik senior di Indonesia. Dia pernah menulis Yukem. Itu. Nah terus gue juga sering latihan di tempat anak-anak Pas Band di Sukasenang Bandung. Gitu. Ya kita berteman pada saat Richard keluar tahun 99. Akhirnya manajernya mungkin mereka ngobrol, siapa yang bisa gantiin si Richard ya gitu tahun 99 itu. Nah yang pop up di kepala mereka adalah orang yang mereka kenal, yang kemampuan bermain drumnya bagus, yang ya seleranya mungkin sama, ya muncullah nama gue. Tahun 99 bulan Desember gue inget. Gue dikontak sama Dina Emerson, bisa nggak bantuin Pas Band? Loh kenapa emang? Richard keluar dan masih ada 14 kota lagi yang mesti kita jalanin nih. Gitu, 14 kota lagi mesti kita jalanin. Dan itu 2 minggu lagi konsernya. Yang harus dijalanin. Oke,
Udah kirimin deh lagu-lagunya, kaset-kaset dan CD-nya yang mana yang mesti gue apalin gitu. Dan itu juga cerita lucu juga. Manajernya Pas Ben itu Denny MR orang yang sangat pelupa. Super lupa, bukan pelupa dong, super lupa. Gitu. Dan 2 minggu kan dikasih waktu. Seminggu nggak dikirim lu sama dia. Anjir, gue mesti ngapalin gimana sih? Akhirnya udah gue ke Sabang, Duta Suara. Gue cari. Oke, lagunya apa? Gue cari. Kan saat itu nggak ada WhatsApp kan, cuma SMS-an doang. Gue cari. Oke, gue dengerin lah di rumah. Cuma seminggu. Ingat banget gue. Tanggal 6 Januari 2000, tahun 2000, konser pertama di Tangerang. Itu konser pertama gue sama Pas Ben dan nggak senyum. Kan gue kalau main kan senyum. Nggak senyum karena mikir. Hanya Ngapalin. akhirnya konsernya sukses. Jalan. Kedua, ketiga, sampai ke-14 aman gitu. Udah jalan tahun 2000 itu. Konser, tour, kemana-mana. Dan itu pengalaman baru lagi buat gue. Karena zaman-zaman UCAM dulu kalau manggung kan perempuan banyak yang nonton tuh. Campur lah perempuan laki. Kalau sama Pas Ben laki. Banyak kan laki, baju hitam, mosing. Wah, anjing begini banget ya. Dan akhirnya gue nikmatin itu gitu. Dan oke, lanjut. Mulailah Pas Ben rekaman. Album Ketika. Waktu itu kan gue kebetulan punya villa di Puncak. Mereka butuh tempat nih buat ngolah ide lah. Yaudah yuk ke villa gue aja ke Puncak gitu. Dan di villa Puncak di Batu Layang Cisarua itulah album Ketika yang ada lagu Kesepian Kita itu dibuat. Di situ tahun 2001 dibuat, 2002-nya dirilis. Awal 2002 dirilis. Dan akhirnya tahun 2003 gue resmi lah masuk di Pas Ben. Di album ke-5, Pas 2.0. Kenapa Pas 2.0? Ini adalah Pas Ben versi 2. Gitu. Gitu loh, Cak. Udah 20 tahun lebih ya? Dua lah. Kalau hitung udah ada di Pas Ben tahun 2000, sekarang 2022. 22 tahun pasti ada cerita-cerita kan? Ya banyak. Naik turunnya. Sebenarnya banyak. Gue ya kan? udah banyak cerita di beberapa media juga. Kalau lo Google gitu ya. Banyak cerita-cerita seru gitu. Cerita berantem, cerita pertama kalinya gue manggung di luar negeri sama Pas Ben. Terus akhirnya kita rutin gitu main di Jepang. Terus kita beberapa kali main di Taiwan. Banyak cerita-cerita. Terus kita manggung di tour di Indonesia yang pakai, dulu kan senang banget kalau band tuh pakai bis. Manggung, beresin alat, naik ke bis, pindah kota. Turunin kru ke panggung, kita ke hotel. Ya, terus buah gitu. Dan akhirnya diciptakanlah lagu tour itu yang ada di Pas Ben. Itu karena kita ketua di jalan gitu. Dan kalau lihat ke bis kita, itu isinya alat musik dan ranjang. Karena emang kita mesti tidur di mobil kan dulu. Sampai ke Lombok, Bali, terus ke banyaknya sih Jawa sih. Darat terus. Kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba bisa banting setir jadi host TV tuh. Oh, itu lagi. Penyiar pula juga kan? Iya, jadi aduh, tahapannya panjang banget sebenarnya. Kalau mungkin teman-teman juga pernah dengar baca cerita saya juga, atau saya pernah cerita di beberapa TV juga. Saya itu adalah orang yang tidak bisa ngomong. Nah, Kalau ada kamera atau depan umum, mulut saya tuh stuck, nggak bisa ngomong. Serius. Keluarga saya tuh, bapak saya terutama, dia tuh kalau, kan dia orang NU kan, dia kalau ada kiai-kiai dateng, ada acara gitu, sana naik panggung, gantiin papa, sambutan. Wah, ya akhirnya banyak kata-kata standar lah gitu ya. Tapi itu awal-awal, tapi tetap masih belum membuka kemampuan gue untuk bisa berbicara secara fluent di depan umum gitu. Dan tonggak pertama gue akhirnya belajar ngomong adalah tahun 2003, di tahun ketiga gue sama Pas Ben, iRadio manggil gue. Alvin, gue ingat banget namanya. Dia salah satu produser di iRadio. Panggil gue, San, bisa ngobrol nggak di Sarinah? Nah, di atas McD itu. Yes, Mas Alvin. Ya, Mas Andi kan drummer Pas Ben. Yes, terus bisa nggak bawain acara nih di iRadio? Acaranya chart lagu-lagu rock. Cuma sejam kok, seminggu cuma sejam.
Dan gue nggak pikir panjang. Yes, gue ambil. Gue pikir gampang-gampang aja, ternyata. Akhirnya gue sadarin kalau gue ngomong itu, yang denger itu ribuan orang di sana kan yang ngedenger. Betul. Hari itu pas habis gue bilang yes, gue ambil, gue pulang ke rumah, gue nggak bisa tidur. Anjing, kenapa gue ambil, gue mauin gitu jadi siaran di radio. Kan gue nggak bisa ngomong. Akhirnya gue pada saat mau kan cuma baca chart doang kan. Iya. Tapi kan ada misalnya chart lagunya The Fly. Ceritaan dulu The Fly begini-gini. Oke, chartnya putar lagunya. Oke, gue udah siapin. Gue mau ngomong ini. Oke. Pas gue di depan mixer, set, pakai headphone, fader nyalain. Set, nggak keluar satu kata pun. Serius, Cak. Nggak keluar. Tapi aku pernah denger siarannya Mas Andi lo dulu. Iya. Jadi itu dia makanya. Hari pertama itu gua nggak bisa ngomong apa-apa. Itu satu studio ketawa. Wah, nggak bisa ngomong kan. Akhirnya gue temuin semua penyiar-penyiar tuh. Ajarin gue dong cara ngomong. Ya mereka akhirnya karena ngerasa gue adalah salah satu artis yang sering lagu jadi putar di situ, mereka respect sama gue gitu dan nganggap temen gitu dan ya ngajarin. Oke, gue hanya butuh waktu 8 bulan, 7 sampai 8 bulan lah. 7 sampai 8 bulan itu gue sering banget gantiin siaran sore-sore. Prime time radio itu adalah jam 6 pagi sampai jam 10, jam 4 sore sampai jam 8 itu prime time-nya. Nah, gue sering gantiin tuh. Gantiin dong sore, ada yang nggak bisa. Oke, gue gantiin. Dan banyak yang suka ternyata. Karena gue ngomongannya nggak ada remnya, cabul. Dan gue paling sering ditegor. Karena buat gue, ya kayak ngobrol biasa aja gitu. Dan orang banyak yang suka ternyata. Ditegor, didukung sama Ilisna, ditegor lagi, didukung sama Ilisna. Dan gue inget banget waktu itu penyiar prime time-nya yang cowoknya itu dia ngerusin kuliah. Ngelarin kuliah karena dia mau skripsi dan lain-lain. Dibikinlah polling. Gue diadu sama 3 penyiar senior yang lain. Karena acara prime time itu acara yang diidam-idamkan sama semua penyiar. Mereka siaran prime time dan itu diadu sama 3 penyiar senior. Oke, gue seminggu. Dan akhirnya di-share-kan ke pendengar. Siapa di antara 4 ini yang paling lo mau jadi penyiar sore-sore? Dan terpilihlah gue. Gitu. Dan akhirnya gue 14 tahun siaran sore-sore. 4 tahun siaran pagi-pagi. Jadi gue udah ngerasain siaran prime time di dua-duanya gitu. Dan akhirnya sekarang gue masih siaran tapi gue megang chart aja. Iya, aku dulu soal pernah dengerin tuh. Nah, dari situ masih nyetir mobil bolak-balik. Nah, seneng kan karena ngomong jorok kan. Pokoknya yang dengar gue adalah pendengar cabul aja deh. Apa dia menyenangkan cabul terus? Dari situ gue bawain acara konser di TV ya. Acara music live gitu di TV 13 episode di Global TV. Terus gue diajakin lagi, San, bisa nggak bawain acara Smackdown kalau lo inget di La TV dulu. Gue tuh yang bawain acara La TV Smackdown dan itu cukup fenomenal juga. Kenapa? Karena banyak korban. Banyak korban kan kalau lagi syuting dibawa di demo. Karena banyak yang patah, ada yang meninggal kan, anak-anak kecil kan yang nonton Smackdown. Dari situ gue barulah diajakin buat bawain radio show TV One. Radio show itu lebih fenomenal lagi tuh, ada 1 tahun 3 bulan gue bawain itu. Jadi 2 bulan 3 bulan pertama sama Sis NS almarhum, selanjutnya gue dan teman-teman gue sama Buluk, gue sama Anita Mai, gue sama beberapa sama Bagus Netral juga pernah, Jimmy Multazam pernah. Itulah perjalanan cuap-cuap gue, ngacapruk lah bisa dibilang, ngacapruk jadi rumah. Enakan mana? Penyiar atau jadi? Oh semua. Buat gue semua yang gue jalanin harus gue jalanin dengan sepenuh hati. Jadi siaran ya harus gue nikmatin, nge-MC, nge-host TV harus gue nikmatin juga. Karena buat gue itu simbiosis mutualisme sama karir gue di band juga. Pada saat gue jadi host misalnya di acara TV, pasti gue akan ajak pas band. Gue nge-MC misalnya, gue pernah tur nge-MC buat partai nih, puluhan kota. Ya pas band aja.
bandnya. Gua nge-MC, bintang utamanya pas band. Pas band, gue lari ke drum, gue main. Honor double. Jadi seru lah, semuanya gue nikmatin banget. Tuh. Itu, Ca. Nah, berarti nanti ada dong ya sesi gebuk-gebuk. Enggak. Bosen. Boleh, bentar tenang aja buat penonton. Apa sebutnya apa? Kita sebutnya Sobat Art. Sobat Art. Ya. Sobat aja. Sobar. Boleh, Sobar. boleh. Wih, keren tuh. Keren, Sobar. Karena pasti ditagih nih. Mau dong main. Oh, Beda lihat. dong di acara kita sama di acara Lihat yang YouTube sudah-sudah. aja banyak mainnya. Terus apa lagi? Terus mengenai gaya rambut, ini kenapa tiba-tiba jadi begini rambutnya? Oke. Saya Oke, sebelumnya kan saya mau tanya. Tanpa makeup yang lain, tanpa kostum yang lain, rambut saya begini udah bikin jadi perhatian nggak? iya pasti. Ya kan? Itu yang saya pikirin dari awal. Apakah saya begini terus? Enggak juga. Zaman di UCAM, era hair metal, saya panjang rambut saya, sepantat dulu. Iya. Semua saya, Ovi, Iram, Rudi, Eri enggak. Itu berempat itu langganan salon, kerimbat dan lain-lain. Perawatannya luar biasa. Pada saat saya masuk ke pas band, anjing ini band karakternya beda nih. Karakternya dinamis, karakternya anak muda banget gitu ya. Ya in banget lah gitu fashionnya. Wah, gue mesti doing something nih. Dan era itu era di mana peralihan tuh antara drum, karena gini, drummer kan di belakang, sering nggak kelihatan kan. Era itu adalah era di mana drummer mulai memperlihatkan diri. Ya kalau let's say kayak misalnya Metallica deh, era Metallica awal Master of Puppets itu tom-tomnya banyak dan nutupin muka. Yang main kru juga orang nggak tahu. Era itu kan nggak ada kamera yang nongolin di LED besar kan, nggak ada. Konser aja udah gitu. Kayak Iron Maiden juga sama kayak gitu. Dan akhirnya mulai saya turunin tom-tomnya supaya saya lebih kelihatan. Pada saat saya kelihatan, kalau saya nggak doing something sama penampilan saya akan kentang lah bisa dibilang. Kayak gimana ya? Gua warnain rambut waktu itu. Kalau ingat waktu tahun 2001 gua ke Korea, Busan International Rock Festival itu rambut gue 4 warna. Iya. Lu Google deh. Tuh fotonya. Waktu 4 warna. Hijau, orange, biru, merah. Waktu habis konser di sana di Busan itu, orang Korea bilang, "You must be a rich man." Hah? Enggak, luar biasa. Di sini dia bilang $400 buat ngecat rambut satu warna. Wow, gue lupa $400, 400 won gue lupa, kayak gitu kan, mahal. Sementara gue ngecat cuman 150.000 dan 4 warna. Iya, Dan gue beli sendiri di tempat, warnanya gue beli di tempat, gue ngecat sendiri. Orang bilang gue buceri, mulai ngecat sendiri. Tapi itu akhirnya berhasil bikin gue jadi pusat perhatian gitu. Rambut gue diwarnain, terus orang akhirnya begini, gue kan di pas band kan bukan drummer pertama, Iya, betul. gue drummer kedua. Drummer pertama Richard dari album 1 sampai 4, gue 5 sampai 10 sekarang. Akhirnya orang kalau ditanya, pas band yang mana sih? Oh, yang drummernya Sandi ya? Itu banyak kedenger kayak begitu. Karena itu dia yang gue bilang tadi, konsep gue buat bikin jadi point of attention berhasil. Akhirnya gue mulai skin dikit. Awalnya nggak setinggi ini, naik dikit. Kan yang namanya mau konser kemana gitu, gue cari barbershop kan, nggak semuanya jago kan. Betul. Gue pernah dapat di Malang aki-aki yang motong, set, Pak hati-hati ya jangan sampai miring. Iya, set pas anjing dia miring, ini lebih tinggi, ini lebih rendah, naik lagi, ya kan, akhirnya ini naik, akhirnya segini. Tapi pada saat gue umroh berapa kali kan, dibotakin, akhirnya jadi trademark, jadi begini terus. Dan buat gue ini cukup berhasil. Konsep ini buat bikin gue jadi, buat nge-MC, buat apa-apa gitu ya. Tanpa perlu kostum yang bagus, tanpa perlu gue mesti pakai makeup dan lain-lain, gue udah keren. Gitu, ini cukup sih menurut gue. Gitu. Dan banyak orang lupa bahwa konsepnya gini. Pernah tahu band Padi?
Tahu. Pernah tahu band Riff? Tahu, Oke. pasti. Kalau lu ketemu di gini, Padi sama Riff, siapa yang paling banyak jual album? Yang lagunya paling laku? Padi. Padi. Ya kan? Jauh penjualannya sebenarnya. Ya. Tapi kalau lo ketemu di mall dengan Andi Rif atau lo ketemu di mall dengan Fadli, lebih kenal yang mana? Andi Rif. Karena Andi Rif penampilannya lebih berkarakter, lebih difikirin gitu loh. Betul. Ya nggak? Nah itu yang kadang-kadang sama band-band sekarang suka lupa. Kalau mau bikin band lo lusuh, ya lusuh, nggak apa-apa. Kayak slang, ya lusuh. Kuat dia di lusuhnya gitu loh. Tapi kalau mau bikin band lo jadi gotik, band lo jadi metal gitu, ya kuatin itu di metal. Burger Kill misalnya, kuat banget. Gitu. Jadi kurang lebih sih gitu. Jadi rambut gue ya memang gue niatin untuk bikin gue bisa jadi perhatian. Gitu. Bagus tuh masukannya tuh Sobat Art. Jadi kalau mau bikin band, nah karakter ya. Karakter musik sama karakter image pribadi sama image band lo mesti pikirin. Gitu. Nah terus tahun lalu bisa sakit apa tuh hemoroid itu kenapa? Ini adalah penyakit banyak para drummer, cuma banyak yang nggak ngakuin. Penyakitnya orang-orang yang seneng nyetir, penyakit orang-orang yang seneng nge-gym, itu hemoroid. Cuma banyak yang nggak ngakuin. Wasir. Iya. Orang yang menggunakan otot dalam kondisi duduk kayak gue, orang yang menggunakan otot dan dalam kondisi duduk kayak supir-supir, itu mereka tuh rawan kena hemoroid. Makanya supir-supir harus minum air putih. Bukan cuma sekedar pinggang, tapi hemoroid. Jadi kalau orang tua bilang, makan banyakin serat, itu benar. Itu benar. Kita kadang-kadang suka nggak sadar diri, kadang-kadang suka cuek gitu. Karena masih muda, masih kuat. Pada saat lo udah mulai berumur, otot lo udah mulai nggak kuat, pop up deh tuh, keluar deh tuh. Jadi waktu itu gue dioperasi, akhirnya gue karena udah nggak tahan, udah operasi lah. Operasi, karena udah stadium 4 gitu, udah stadium 4. Dan pada saat gue blast di Instagram, ternyata ada beberapa musisi-musisi top yang, san gue juga. Lu di mana sih operasi ini? Gue sekarang lagi sakit juga nih, mau operasi deh gini. Akhirnya ya. Dan itu emang apalagi orang-orang yang nge-gym. Waduh, beban gitu kan. Tapi kondisi duduk, waduh. Selesai udah. Dan cuman yang rame di media gue pendarahan. Iya, nah itu dia makanya ditanya. Media juga kadang-kadang tolol juga. Sandi pendarahan otak. Akhirnya dia operasi knalpot kenapa jadi pendarahan otak? Tapi emang pendarahan saat itu gue tuh udah sampai pingsan. Karena pendarahan terus-menerus dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi terus pendarahan sampai ke rumah sakit. Akhirnya waktu itu dirawat akhirnya. Wah ini udah hampir kehabisan darah ini dibilang. Gitu. Tapi sekarang udah Alhamdulillah sekarang. Tapi nggak boleh nekat, jangan makan pedes. Ya boleh dikit-dikit lah ya, makan serat, buah dan lain-lain itu penting. Gitu. Kalau orang-orang kadang-kadang karena ngerasa masih muda, pagi nasi meleleh, sore nasi mie ayam, malam lagi gue pecel-pecelan gitu kadang-kadang yang nggak pakai sayur, hajar, asal kenyang. Mie instan itu ampun, mie instan itu parah pengaruhnya. Nah tuh, Maul. Jangan banyak serius mie instan, loh, karena lo masih muda, banyak yang masih muda. Mie instan itu 3 hari baru lepas dari usus. Jadi kalau mie instan, besok mie instan, lusa mie instan, itu makin tebel nempel di usus. Betul. Dan waktu hemoroidnya belum dioperasi, sekarang makan mie instan, besok pendarahan pasti. Segitu ini ya. Hey. Sarannya nih buat. Ayo, nih dua-dua ini nih. Kameramen ini kelihatan banget mukanya muka hemoroid nih. Hati-hati. Project yang sekarang lagi dikerjain apa, Mas? Project yang lagi oke gini. Kalau ngomong soal project, bikin konten, kesibukan
promosi Drum New X, terus kemudian juga ada gue di endorse lagi, baru lagi sama Drum Dixon, Simbal Sabian. Akhirnya gue banyak tour dengan drum, main sama pas band gitu. Dan kalau kan gue juga punya band All Indonesian Rockstar juga, jadi kadang-kadang suka main sama mereka gitu. Terus gue juga jadi tim Pindad Rockstar. Pindad Rockstar itu PT Pindad, tau kan? Pembuat alat berat, tank, amunisi. Mereka bikin label, mereka bikin komunitas musisi gitu ya, dan gue ada di dalamnya. Kita bikin jingle buat Pindad, bikin jingle buat produk-produknya Pindad dan lain-lain gitu. Jadi kalau ditanya apa kerjaan sekarang banyak banget, Mas. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah itu dong. buat gue pandemi itu bukan sebuah bencana. Betul. Pandemi jadi filter alami buat orang-orang yang nggak siap. Lu gini, lu ngerasa pandemi, musibah atau anugerah? Jatuhnya anugerah sih. Karena Yakin? jadi gini ceritanya, kalau aku dulu tahun 2020 aku sempat ngalamin PHK massal. Oke, terus? Amin. Yang tadinya aku udah nggak pernah bermusik ya, Eh. nggak pernah nyanyi, udah nggak pernah nyentuh lagi dunia musik. Gara-gara pandemi, akhirnya jadi nyanyi lagi. Oke, itu. Anugerah apa? Bencana? Bencana. Buat orang-orang yang nggak, tapi akhirnya buat yang sekarang mulai survive lagi, akhirnya mulai mikir kan, kalau ini pandemi kan belum tentu selesai cepet nih. Kalau 5 tahun lagi ada lagi penyakit baru lagi, lu akan masuk ke dalam situasi yang sama. Kalau nggak siap, selesai. Pandemi kemarin, banyak musisi-musisi yang mulai menjual alat-alatnya kan, Ya, buat beli nasi, buat bayar kontrakan, dan lain-lain. Terus band secara secara natural terfilter nih. Band yang nggak siap, band yang musisi personilnya ngandelin uang bulanan dari band, bubar lu. Iya, betul. Bubar, keluar, dan kelihatan kan sekarang tuh banyak banget band-band yang udah nggak jelas gitu. Padahal mereka band populer gitu loh. Dan gue sendiri ngerasain bahwa pada saat pandemi ini gue fight nih, gue nggak mau terlena, gue nggak mau kalah sama pandemi. Gue bikinlah program Corona Jam. Corona Jam, dan gue bikin di mana? Gue bikin di sini kan, gue nggak mau keluar kan. Komplek ini itu pernah di-seal depannya. Pagar kita ditutup, tukang dagang nggak boleh masuk. Orang orang dari dalam nih kalau mau keluar, lu masuk lagi lu mesti swab. Iya. Masuk sini. Dan itu lumayan panjang waktu itu. Dan akhirnya gue bikin lah, makanya studio gue bikin nyaman, gue taruh drum yang banyak. Gue bikin Corona Jam, gue main, gue upload, orang kolaborasi. Jadi gue main lagu pas band sebanyak-banyaknya, gue main lagu-lagu yang lain. Bahkan cuma sekedar beat dong gue upload, orang jamming. You know what? 150 video yang masuk lagi ke gue. Collab itu dimasuk. Jadi gue bikin drumnya, Ica mainin gitarnya, lo main bassnya, lo nyanyi. Jadi pada saat lo tag ke gue upload. Lo masukin gitarnya, gue upload lagi. Jadi banyak banget. Saat itu orang-orang yang ngejapri gue, Kang Sandi makasih ya. Program Corona Jam lo bikin gue nggak bosen di rumah. Kan orang kan bosen di rumah. Iya, betul. Dia akhirnya bikin, dan akhirnya banyak band-band lain yang ngikutin. Ada Moldy, Raja, ikut, semua pada banyak ikut gitu. Keren bikin gitu. Dan akhirnya membawa hal positif juga buat band gue. Apa? Karena band gue lagunya dimainin banyak orang. Dan akhirnya apa? Pada saat pandemi selesai, udah masuk endemi, pas band langsung penuh jadwalnya. Iya. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap, yang di rumah diem, dia nggak bikin apa-apa, nggak fokus buat ngebangun sosial medianya, ya hilang gitu aja. Betul. Makin nggak diinget, gitu. Emang band ini masih ada? Pada saat lo sponsor nanyanya kayak gitu, udah selesai band udah tuh. Iya. Ya kan kerasa lo. Jadi gue bikin ini, bikin itu, dan akhirnya lo percaya nggak? Gue di endorse sama brand ini itu di tengah-tengah pandemi. Sampai orang bilang gila ya. Lo orang-orang pandemi nggak bisa ngapa-ngapain, lo masih bisa dapat ratusan juta dari endorsan gitu.
Ya iyalah. Oh, sekarang misalnya media cetak kayak media online atau apapun, cari host misalnya. Itu yang dilihat apa? Bukan CV-nya. Sosial medianya. Betul. Sekarang ya. Dilihat aktif enggak, dia radikal enggak, misalnya. Kan kelihatan. Iya. Oh, dia troublemaker nih, berantem mulu sama orang. Jangan deh, walaupun dia tuh lulusan dari kampus mana. Kelihatan dari situ. Dan kalau kita lupa ngebangun, ini kan etalase sendiri-sendiri. Iya. Etalase gue, etalase Ical, etalase lu kan, kalau lu nggak bangun, ya isinya cuman air mineral doang. Oh, kalau Sandi isinya, banyak, ada ini, ada makanan ini. Makin banyak kegiatan yang kita share, makin menarik, gitu. Seru. Kelebaran ya jawaban gue ya? Hah? Gak apa-apa. Hah, kelebaran? Planning Iya, untuk ke depan gimana? ke depan kan jalanin, gue masih jalanin aja. Karena masih banyak kegiatan gue yang lagi gue jalanin. Jadi gue sendiri kan ini, Sandi Andarusman adalah seorang drummer, seorang host, MC, tapi juga aktif di mana? Motor. Gue anak motor, gue anak sepeda. Di sepeda gue juga dapat endorse. Motor juga. Gue sekarang jadi tim inti Kementerian Koperasi untuk riding timnya. Kayak 2 bulan lalu, yang Mandalika. Gue jadi tim intinya dari Jakarta sampai Mandalika gue. Itu semua dibiayain, terus gue jadi dibayar juga karena gue jadi host buat konten-konten YouTube-nya. Itu kan gue jalanin. Terus gue nih sekarang nih, besok gue akan bersama dengan tim dari Pindad, gue akan ke Pangandaran. Jadi tim motor. Jadi gue hidup cuma sekali. Gitu loh. Oh, ada pedagang kue, pakai Sandi. Oh, ada pedagang speaker, pakai Sandi. Oh, pedagang motor, pakai Sandi. Kalau image lo adalah hanya seorang drummer, hanya produk drum yang nempel sama lo. Gitu. Jadi gue tahu setiap orang itu pasti punya potensi masing-masing. Pepeng Naif, dia pemain drum, tapi dia juga jago bikin komik. Sama kayak Heidi Paul Slave, dia jago banget menggambar, dia sampai sekolah ke Belanda dan lain-lain. Jadi potensinya sebenarnya setiap orang beda-beda. Kalau lo yakinin itu, kalau lo jalanin semua dengan setulus hati, jadikan itu sebagai passion lo, pasti akan jadi sesuatu kok. Gitu. Jadi makanya keluarga gue support banget. Oh, mau touring sini, oke jalan. Karena touring gue tuh bukan buang uang, gue cari uang. Main sepeda, gue juga sama. Sepeda gue di endorse juga karena gue sebagai pemain sepeda lipat, pemain sepeda MTB. Itu jadi lebar sebenarnya. Lebar banget sebenarnya. Sandi Andarusman yang lu mau lihat dari angle mana nih? Dari perspektif apa nih? Oh, dari fashion, ya bisa juga. Oh, dari dunia musik, ya bisa juga. Oh, dari dunia host, ya bisa juga gitu. Semua bisa menjual. Itu. Main drum mau sampai usia berapa nih? Sampai mati gue mah. Sampai mati ya? Beneran, karena bermain drum itu nggak ada umur. Louis Bellson, Buddy Rich main sampai mati dia main. Ya, masalahnya adalah tinggal lu mau apa enggak. Lu masih bisa nikmatin apa enggak gitu. Karena waktu 10 tahun ya, 10 tahun pertama gue tinggal di sini, nggak ada studio di sini. Studio gue adanya di Condet, tempat Dado belajar dulu. Jadi dado. Di sana kandang monyet. Di sana gue taruh, tapi lama-kelamaan gue dari sini mesti ke Condet, bolak-balik, aduh malas juga nih. Gue orangnya malas kena macet. Bikinlah studio di sini deh. Pakai gue nyaman-nyamanin, gue bikin ini gitu. Barulah ternyata pas gue nyaman-nyamanin, banyak banget drummer-drummer yang seneng datang ke sini buat bikin konten. Ya Yo Iqbal lah, ya Rio Alif lah, ya Galih, Bonti Ramdan, Ari Tip X, Yudi Dado, Sen Raja, Obot, Zivilia. Mereka happy datang ke sini karena cuma sekedar ngobrol, cuma sekedar main drum bareng, makan. Ya seru lah jadi Padepokan Baru, jadi kayak kandang monyet juga sebenarnya. Cuman adanya di Cibubur. Kalau udah nggak bisa main drum lagi, apa yang dilakuin nih, Mas? Nggak bisa main drumnya karena apa? Ya misalkan, ya taruhlah, memang udah nggak bisa aja gitu. Sesuatu terjadi lah.
Ya gue akan terus main aja. Sebenarnya akan terus main sesuai dengan yang tersisa. Jimmy Manopo dipotong kakinya, tapi dia masih semangat main drum, masih bisa kok, gitu. Jadi setiap orang punya pandangannya sendiri, punya perhitungannya sendiri, gitu ya. Gue akan terus bermain drum, akan terus main motor, akan terus main sepeda, akan menjalani kegiatan gue, semua akan gue jalanin gitu. Tapi gue juga berhitung, umur gue sekarang udah 52 udah nggak boleh sembarangan makan lagi kan gitu, nggak sembarangan makan lagi. Terus ya karena kan mulailah yang namanya mata udah mulai nggak jelas, potensi kena diabetes, potensi kena kolesterol, asam urat dan lain-lain gitu ya. Ya itu mesti gue jaga, jangan sampai gue bodoh, gue cuek. Akhirnya gue ngerugiin diri sendiri. Karena pada saat gue udah tua, emang teman-teman yang deket sama gue mau bantuin belum tentu. Pada saat senang mungkin mau main, tapi kalau pada saat susah, cepet sembuh ya begitu doang paling. Ya makanya gue mesti nikmatin, gue mesti bikin keluarga gue happy, keluarga gue aman dari ya kerjaan gue. Oke, sip. Ini karena durasi nih, mesti di stop dulu. Oh nggak bisa. Saya kalau udah disuruh ngomong nggak berhenti. Belum ngomong jorok soalnya. Tenang, masih ada sesi berikutnya, Mas. Siap. Pokoknya kita nggak akan pulang kalau sesi Oh berikutnya tenang, belum. di sini nggak ada orang yang pengen cepat pulang karena di sini makanannya enak-enak. Tapi nunggu jam 12 kan belum jam 12. Ya, kita hold dulu untuk Oke. sesi berikutnya. Oke. Jadi yang ini kita sudahi dulu ya durasinya. Oke. Oke, Sobat Art. Jangan kemana-mana, kita masih ada sesi yang berikutnya ya dengan seorang Sandi dari Pasben. Jadi tetap stay tune, ketemu lagi nanti di sesi berikutnya. Dah.